Kan ikhwah, di sesi yang kedua ini kita masuk materi fikih. Sebelum masuk bab yang baru, yaitu hukum-hukum seputar sholat Jumat, kita bahas dulu ya untuk soal-soal ujian semester kemarin, sekaligus ini murojaah dan meluruskan pemahaman, ya meluruskan pemahaman atau kesalahpahaman supaya tidak salah paham. Ya. Soal pertama itu sahih khotok ya. Abu Yasir baca soal pertama dan jawabannya. Yang ujian semester. Ya. Ujian akhir. Ya. Yang nomor 1 waktu sholat asar itu. Ya. Ya, sahih khotok. Betul atau salah? Salah. Jawaban yang benar adalah salah. Jenengan jawab benar malah salah. Dimulai apa? Bayangan benda lebih panjang dari aslinya, bukan 2 kali. Jadi dimulai dari apa? Ketika bayangan benda lebih panjang, tidak harus 2 kali, pokoknya lebih panjang. Bendanya semeter, itu semester lebih dikit dah masuk asar. Bukan 2 kali. Ya kan? Betul nggak? Iya. Ya. Terus Mas Riko nomor 2. Sholat anak perempuan usia sampai 10 tahun tanpa jilbab adalah tidak sah. Betul. Salah. Ya, jawaban yang betul adalah salah. Jadi yang betul apa? Sah. Ya, sholatnya sah. Karena apa? Auratnya bukan aurat mughaladhah. Ya. Terus setiap orang yang sedang sakit boleh melaksanakan sholat yang qashar. Salah. Setiap orang yang sedang sakit boleh melaksanakan sholat dengan qashar. Salah ya? Kenapa? Karena qashar itu untuk orang yang safar. Kecuali kalau dia sakit, berobat harus safar, itu baru qashar. Sakitnya di rumah qashar. Jelas ya? Ada yang jawabnya betul? Ya. Jawabnya checklist. Ada, jawabnya checklist. Jawaban yang betul kan silang toh? Ya kan? Jawaban nomor 3 silang. Yang jawab checklist salah, gitu. Ada yang jawab checklist? Gak ada toh? Alhamdulillah, berarti paham semua. Rabi. Nomor 3. Nomor 4. Seseorang yang berdiri di saf belakang pada saf depan belum penuh, maka tidak sah sholatnya. Sahih khotok? Sahih. Jawabannya checklist. Enggak ada toh di buku ada. Coba sambil buka bukunya ya. Biar hak yakin ya. Bab sholat jamaah. Gimana? Lah iya lah, masa terus di belakang sendirian. Ya nyambung softnya. Iya betul. Harus nyambung softnya. Ya nggak apa-apa. Ya daripada nggak sah. Ada kata masjid itu softnya itu nggak rata ya. Kadang kan ini mana nih nggak itu kan kalau ditempelkan juga.
ngisi depan apa? Ada mobilnya nggak rata itu. Ya memungkinkan nggak kalau di situ jenengan apa itu kebelegong malah mamandorotan, ya itu namanya udzur toh. Kalau tidak memungkinkan itu namanya udzur, gitu. Nah, ini kan bigoiri udzur, tanpa udzur toh. Ya. Nah, halaman 22 jawabannya. Halaman 22 baris ketiga. Waman sholat rok'atan wa wafadun khalfas shafi li ghairi udrin a'ada sholatahu. Ada toh? Waman sholat rok'atan wa wafadun khalfas shafi li ghairi udrin a'ada sholatahu. Apa maknanya a'ada sholatahu? Dia harus mengulang sholatnya. Berarti sholatnya tadi apa? Tidak sah. Kan gitu toh? Ya, ini menurut pendapat saya Sa'di seperti itu. Gimana, Mas Agus? Ya itu kisahnya para sahabat itu Abi Bakrah itu toh. Kemudian setelah selesai dinasihati, ya jangan diulangi wala ta'ud ya, jadi jangan diulangi. Maksudnya di situ Rasulullah memerintahkan ketika bertakbir itu sudah masuk shaf dulu, sudah masuk shaf. Itu memang ada kisah terjadi seperti itu. Jadi sebelum masuk shaf sudah tapi sambil jalan masuk shaf itu loh, bukan sendirian. Ya sah sholat ya. Ya dia terus kan gabung sama shaf yang lain, bukan sendirian. Dia kan gabung shaf yang lain. Itu mendapatkan keutamaan gimana? Ketika mau kan takutnya apa ketinggalan satu. Ya. Ya, lah di situ para ulama menjelaskan. Di situ Rasulullah menasihati wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Lah itu jangan kamu ulangi seperti itu lagi. Artinya apa? Ya bertakbirlah ketika sudah sampai di shaf gitu loh. Artinya perbuatan sebelum misalnya di pintu wis takbir baru jalan, itu jangan diulangi perbuatan kayak gitu loh. Paham? Berarti itu sebuah kesalahan. Jadi masuk shaf dulu sempurna baru takbir. Ya, kalau telat ya nambah gitu aja kan selesai kan? Ya. Itu Mas Agus. Ada yang iskal nomor 4 ini? Ada yang jawabnya salah, silang. Dan di buku kan ada jelas banget ini. Wa man sholat rok'atan wa wafadun khalfas shafi li ghairi udrin a'ada sholatahu. Gitu. Ya. Itu berarti kan kayak di Masjidil Haram kan seringnya kayak bolong-bolong itu. Ya. Tapi kan nggak sendirian Mas. Dengan fadun, buat dia sendiri. Bahwa fadun kan ada keterangan sendiri toh. Ya tapi dia kehilangan keutamaan. Ya. Tapi tetap sah sholatnya. Ya kan? Maka di sini bahwa fadun toh ada dia sendiri. Pertanyaan bagaimana? Seseorang yang berdiri di shaf belakang, padahal shaf depan belum penuh. Seseorang. Ya. Ya. Yang lain? Nomor 5 sekarang. Ya Mas Irfan. Aurat lelaki dewasa adalah termasuk aurat mughaladah. Mughaladah itu Mas? Mughaladah itu apa? Besar. Enggak, aurat kan ada 3 toh. Mughaladah, mukhafafah sama mutawasithah. Auratnya mughaladah auratnya siapa? Wanita dewasa merdeka. Nah, itu auratnya apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya toh? Itu mughaladah. Nah, auratnya lelaki dewasa itu apa? Mutawasithah.
pertengahan. Ya sekarang jadi paham ya. Nah, jadi kita kan memahami kitab, bukan memahami perasaan. Ya, ya seperti itu. Maka dengan ada ujian itu kan untuk meluruskan kesalahpahaman itu kan. Maka dicek pemahamannya dengan diadakan ujian itu kan. Supaya tidak salah paham. Ya? Iya makanya. Baik. Nomor 6, Mas Arif. Saya khoto. Karena apa? Auratnya budak wanita itu aurat mukhafafah. Mukhafafah mutawasithah. Mutawasithah. Ya, mutawasithah. Jadi budak wanita yang sudah dewasa, ya, budak wanita yang sudah balik itu auratnya mutawasithah. Ya, mutawasithah, pertengahan. Seperti lelaki dewasa. Ketika sholat tuh ya, ketika sholat itu auratnya seperti lelaki, jadi menutup pusar sampai lutut. Ya. Berarti kan kecuali wajah itu auratnya siapa? Aurat mughaladhah itu siapa? Wanita dewasa merdeka. Lah ini budak kok. Bukan lagi kan budak, judulnya budak wanita itu, budak wanita. Maka Anda harus paham, aurat itu ada 3, mughaladhah, mutawasithah, mukhafafah gitu toh. Siapa saja yang masuk mughaladhah, siapa saja yang masuk mukhafafah, siapa saja yang masuk mutawasithah itu loh. Lah ini tuh budak wanita yang sudah dewasa. Kan nanti budak wanita itu ada yang kecil tuh, ada yang dewasa. Yang dewasa pun masuknya apa? Mutawasithah. Kan dijelaskan toh, aurat mughaladhah itu untuk siapa toh? Auratnya wanita merdeka dewasa. Berarti budak nggak masuk. Maka perhatikan definisi. Wanita merdeka, berarti budak nggak masuk. Jelas? Gitu kan. Ini kan jawabnya apa Mas Iwan? Betul ya? Ya, ya, yang jawab benar malah salah, yang jawab salah malah benar. Jawaban yang benar adalah salah. Enggak, nomor 7. Ya, sahih atau sahih ya. Menurut saya Sa'di, sholat di tempat hasil gosok. Hasil gosok itu apa? Hasil rampasan. Nah, itu kan bumi yang haram loh, tempat yang haram. Misalnya apa? Orang gosok terus diwakafkan, bisa tak? Maka itu tidak sah sholatnya. Jadi dia yang rampas dari orang, bukan haknya terus dirampas, terus diwakafkan. Itu kan berarti hasil gosok toh, terus dibangun masjid. Wah itu berbahaya. Ya. Nyerobot hak milik orang lain. Gimana? Ya semuanya atau sebagian? Ya, kalau sebagian ya semoga yang bangunan masjidnya itu tidak termasuk yang disengketakan. Ya. Cuman batasnya saja toh. Gimana? Ya. Ya. Intinya kan namanya gosok itu kan mengambil alih dari hak pribadi ya. Tapi kalau selama itu hanya hak kelola tidak masuk.
Ya, artinya asal muasal tanah itu kan mesti milik perseorangan ya. Terus pindah tangan ke orang lain itu kan dengan cara gosok kemudian diwakafkan. Itu namanya gosok. Tapi kalau misalnya asalnya itu ya halal dari orang yang baik, diwakafkan, kemudian nadirnya yayasan A, kemudian yayasan A ini mungkin kurang amanah, kemudian apa? Datang yayasan B untuk mengelola. Ya gitu dah. Maka itu tidak masuk gosok. Cukup? Ya, terus nomor 8. Tidak boleh melaksanakan sholat apapun di pemakaman. Ya, saya khotok. Karena apa? Ada sholat yang boleh dilakukan di pemakaman. Sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, Mas Agus? Abu Yasir. Iya. Ya. Nomor 9, Mas Ikhwan. Ya. Sholat dalam sholat hukumnya haram. Betul atau salah? Salah, makruh hukumnya. Di sini ada makruh, yang dimakruhkan. Makruh toh? Makruh di sini ada nih. Enggak percaya cek sendiri kan. Nah. Rasulullah pernah ditanya tentang apa itu? Tolah-tolah dalam sholat. Apa jawab Rasulullah? Wa ikhtilasun ikhtalahu syaitan minal musalli au akamakal. Ya adalah curian yang dicuri dari seorang yang sholat. Makruh hukumnya. Terus Pak Zainal nomor 10. Saya kata Pak. Betul atau salah? Menurut jenengan aja. Salah ya. Jadi tidak cukup diganti dengan sujud sahwi karena meninggalkan rukun. Ya rukunnya itu harus didatangkan, harus dikerjakan. Tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya harus bukan mengganti, ya harus dipenuhi. Itu kan kewajiban atau rukun yang harus dikerjakan. Oh dia kan belum mengerjakan, berarti harus mengerjakan. Itu kalau rukun. Yang cukup diganti dengan sujud sahwi itu apa? Kalau meninggalkan kewajiban karena lupa, bukan rukun. Ya, poin B sekarang. Berilah checklist sesuai dengan kolom. Jadi perbuatan-perbuatan atau aktivitas dalam sholat ini termasuk rukun, wajib atau sunnah. Ya, silakan. Kalau anak perempuan itu belum sampai 10 tahun, sudah haid atau bahkan sudah menikah. Berarti kan balik berarti kan? Ya. Ya balik auratnya mughaladhah. Iya, walaupun 8-9 tahun udah balik itu. Maksudnya mughaladhah. Ya, ini kan berlaku untuk hukum umum ya. Keumumannya 10 tahun itu ya rata-rata belum balik gitu. Walaupun ada pengecualian itu loh. Yang lain? Kalau anak masih kecil dia kan laki-laki. Kalau sudah disunat udah otomatis langsung balik apa harus membaca dulu gitu? Ya enggak. Anak saya itu bayi sudah saya sunatkan. Berarti apa balik ya enggak toh? Balik itu bukan ditandai dari sunat atau belum sunat. Jadi tanda-tanda balik itu ya kan. Apa? Kalau laki-laki kan mimpi basah. Tumbuhnya bulu kemaluan, ya kan? Di antaranya munculnya jakun. Gitu. Atau belum ada tanda-tanda itu sudah usia 15 tahun sudah dihukumi balik. Oh, laki seperti itu. Jelas ya? Ya enggak. Walaupun 15 tahun ya kan, dia belum sunat, udah dihukumi balik itu. Sudah mukallaf gitu. Ya 17 tahun SMA kelas 3 wani sunat gitu kan. Ya wis balik itu, dia enggak ibadah dosa dia.
Jelas ya? Nah, gitu. Walaupun belum sunat. Ya. Nyalain? Sudah insya Allah. Ya. Baik. Nomor 1, Biasir. Ya, rukun ya. Membaca takbir ini rukun apa namanya? Rukun qauliyah. Jadi membaca Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu termasuk rukun qauliyah. Terus nomor 2, berikut. Sunnah, doa iftitah sunnah hukumnya. Terus Mas Joko. Rukuk itu rukun ya. Ada yang mengatakan wajib? Rukuk itu rukun. Kalau nggak rukuk ya harus diulangi sholatnya. Kan rukuk gerakan berarti kan. Nanti kalau bacaan kan ada, bacaan itu kan ada. Terus sunnah. 1 kali wajib, lebih sekali sunnah. Terus rukun ya. Tumak nina dalam setiap gerakan sholat rukun. Terus wajib ya. Baca Rabbik firli itu apa? Wajib. Terus wajib ya. Lakukan tasyahud awal hukumnya wajib, bukan rukun. Bagus. Wajib ya. Di takbir intiqal itu hukumnya wajib. Sehingga kalau lupa bisa ditutup dengan sujud sahwi. Terus Mas Ikhwan. Ya rukun. Tasyahud akhir itu apa? Rukun. Terus Pak Zena? Ya salam termasuk rukun. Ya. Gimana? Enggak takbirnya lupa atau sengaja? Sering lihat gitu. Mungkin sengaja. Kadang-kadang Allahu Akbar itu enggak tahu aja. Mungkin takbirnya di batin. Gerakannya. Oh, gerakannya. Jadi untuk mengangkat apa itu kedua tangannya itu mengkhilaf ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, tapi kalau saya saat di sini mengatakan wajib. Ya, itu termasuk gerakan wajib. Ya. Adapun bacaannya termasuk wajib yang qauliyah. Wallahu alam seperti itu. Yang lain? Untuk membaca salam ini membaca salam atau menoleh ke kanan atau kiri? Yang qauliyah atau bacaannya? Ini kan kalau bacaannya kan membaca salam itu, kalau bacaan berarti kan ada biasanya apa? Membaca. Ya kan ada tuh membaca doa iftitah, rukuk berarti kan perbuatan. Bacaan sudah sendiri kan toh? Membaca salam sama salamnya. Iya, dua-duanya rukun. Jadi yang satu rukun fi'liyah, yang satu rukun qauliyah. Paham? Itu. Yang lain? Cukup? Ya, sekarang C. Isian singkat tepat. Ya. Singkat tepat. Ya, Biasir. Apa? Seperti? Salah. Seperti sholat Id. Seperti sholat Id. Jadi ya khutbah dulu baru sholat. Ada yang jawab seperti sholat Jumat. Nah, Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat itu. Dan dalam sholat Jumat kan tidak disunahkan takbir zaidah ya toh. Kalau di dalam sholat Id kan ada. Ini istisqa juga sama ada seperti itu. Maka apa? Seperti sholat Id, wes selesai.
Jadi jawabannya cuma 3 huruf, iyat. Nah gitu. Ketika sholat itu kan takbirnya yang awal itu 7 ya? 7. Yang kedua itu 5. Termasuk takbiratul ihram itu. Itu khilaf. Ada yang mengatakan 7 itu zaidahnya saja, ada yang mengatakan 7 plus takbiratul ihram. Jadi 8 berarti kan. Nah, kalau 7 itu dianggap zaidahnya, berarti takbiratul ihram tidak dianggap, berarti 8 kali takbir. Kalau yang 5 itu selain takbir intikal, itu tambahnya 5. Ya. Ngerti ya? Terus nomor 2. Rawatib. Ada yang salah ini? Terus semua ya? Ya namanya ujian ya, ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang susah. Ya, Mas Eka. Dari waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari tidak boleh melakukan sholat jawaban itu setengah ya kan? Apa? Apapun yang sunnah jawabannya setengah. Sholat sunnah mutlak, harus ada mutlak. Tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Kan sholat sunnah tahiyatul masjid ya? Boleh. Ya nggak boleh itu sholat sunnah mutlak, ya nggak boleh. Nek sunnah kok setengah nilainya. Iya, itu kan waktu yang dilarang toh untuk sholat sunnah mutlak. Boleh, orang sholat gimana gitu? Boleh gimana? Nah, masuk nggak boleh sholat? Lah ngapain nggak boleh sholat diwajibkan loh? Ya namanya sholat wajib ya sekali, masuk ya imbuh loh. Ya namanya wajib ya sekali, nggak ada 2 kali gitu. Ya, sholat sunnah mutlak atau sholat mutlak gitu aja udah selesai. Jelas ya? Ya, nomor 4. Posisi imam jika biasa orang wanita adalah sejajar dengan makmum wanita dan berada di tengah. Ya. Jadi di tengah barisan paling depan. Ada yang jawab di tengah loh. Di tengah mana? Di tengah jamaah gitu. Yang jelas di tengah apa gitu loh. Maksudnya di tengah-tengah jamaah itu nanti gitu. Di tengah barisan sejajar makmum. Di tengah barisan itu sudah boleh. Terus Disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya jika tidak memberatkan. Bukan jika ada udzur salah. Nah, jika ada udzur malah di apa itu jika ada udzur? Hah? Apa? Memberatkan para jamaah. Iya, maksudnya memberatkan para jamaah. Tidak memberatkan. Hah? Saya jawabannya memberatkan para jamaah. Ya, jika memberatkan, disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya jika tidak memberatkan, yang betul. Kalau memberatkan salah, benar. Jika memberatkan jamaah salah. Ya? Ya, bonus berarti. Ya, bonus gitu. Ya. Jika tidak memberatkan, syaratnya tidak memberatkan. Kalau memberatkan berarti dikerjakan di awal. Tetap sunnahnya di awal. Jadi secara asal ya disunahkan untuk mengerjakan sholat itu di awal waktu, kecuali sholat zuhur ketika terik matahari atau sholat isya ketika tidak memberatkan jamaah. Ya. Terus nomor 6. Wajib, ya kan? Sunnah itu wajib. Hukum jamaah bagi musafir tetap wajib, kecuali tidak memungkinkan, lah itu baru udzur namanya. Tapi secara asal wajib. Ya memungkinkan untuk mampir enggak gitu loh. Dan untuk naik kereta mampir, bisa mampir masjid enggak naik kereta misalnya. Kalau bawa mobil ya harus mampir. Ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk dijamak, dia bisa menjamak, ya toh. Tapi walaupun menjamak kan harus jamaah. Ya toh? Ya gitu loh.
Jadi di sini ada semua kok, ya. Ada semua. Wah, antum harus betul-betul memahami yang ada di buku itu. Hah? Yang penting paham. Ya. Nomor 7. Apa? 4. Jumlah rukuknya 4. Ya, terus. Apa? Apa itu? Nah, Qisarul mufassal. Alhamdulillah. Qisarul mufassal. Qisarul mufassal. Ya. Dimulai dari surat apa? Ad-Duha sampai Anas. Ya, 9. Hukum jamak 2 waktu sholat bagi musafir adalah Boleh. Boleh apa sunnah? Boleh. Ya, boleh menjamak, tidak disunahkan tapi boleh. Gak percaya dilihat di buku. Ya. Di halaman di buku halaman 22 paling bawah. Apa bunyinya? Wa kadzalikal musafiru yajuzulahul jam'u. Apa bunyinya? Demikian pula bagi musafir itu boleh baginya untuk menjamak. Boleh. Ya toh? Ya enggak? Ya juzu toh? Boleh. Wa yusannu dan disunahkan mengqashar. Nah, kalau mengqashar apa? Sunnah. Menjamaknya boleh. Ya. Terus nomor 10. Makruh. Nah, duduk ik'a itu Lu udah dijelaskan toh? Jadi 2 kaki di samping pantatnya langsung ke lantai. Ya, pokoknya seperti itu. Duduk ik'a. 2 kaki ke samping, kemudian apa? Pantat langsung menempel ke lantai. Duduk ik'a. Padahal itu malah susah ya. Enak ya? Nah. Perempuannya. Ya kalau karena ada udzur beda lagi. Karena memang apa? Posisi dia bisanya duduk seperti itu ya itu beda lagi. Tapi secara asal makruh seperti itu. Ya. Untuk ini ada semua ya, hal-hal yang membatalkan sholat ya di dalam kitab. Jadi kita kan fokusnya itu ke kitab ya, sehingga usahakan jawaban itu mengacu ke kitab. Ya. Coba misalnya di dalam kitab hal-hal yang mufsidatus sholah. Kan ada mufsidat, gitu. Ada yang merusak sholat. Halaman 19. Tabtulu sholatu, sholat itu batal. 1 dengan meninggalkan rukun. Jadi meninggalkan rukun. Meninggalkan syarat. Ya, contoh meninggalkan syarat apa? Batal. Jadi jangan terus jawaban 5 ketika dia kentut. Kemudian apa itu? Sama buang ada najisnya itu terus ketika BAB lah. Ya, lah itu kan 1 itu kan. Itu kan meninggal hukumnya kan 1 itu. Batal wudhunya lah padha wae to batal wudhunya karo kentut kan padha wae. Sing penting 5 itu. Tapi siji itu. Iya. Jadi ketika ya kan di buku ini 1 meninggalkan rukun. Jadi jawabannya yang sifatnya qawaid gitu kan, sifatnya qawaid. Meninggalkan syarat. Ya. Bahwa yakdiru padahal dia mampu secara sengaja lupa atau tidak tahu.
Jadi namanya rukun atau syarat itu kalau ditinggalkan sengaja, lupa atau tidak tahu itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga wabitarkil wajibin amdan, meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja tidak batal dan bisa ditutup dengan sujud sahwi. Contohnya misalnya Pak, lupa tidak tasahud awal, gitu. Tapi kalau sengaja tidak tasahud awal bagaimana? Kan bukan rukun, langsung ngadeg gitu. Batal sholatnya kalau sengaja. 3. Keempat, wabil kalami amdan, berbicara dengan sengaja. Bicara harus sengaja, kalau nggak sengaja nggak batalkan. Ya. Wabil kohkohah, tertawa. Ya, tertawa. Ya. Kemudian wabil harokatil katsiroh, banyak gerakan di luar gerakan sholat. Ya, yang terus menerus tanpa udzur. Ya, itu bisa membatalkan sholat ya. Itu ya, pembatal sholat sudah dicantumkan di sini. Terus bagaimana urutan seseorang berhak menjadi imam ini? Gampang insya Allah ya. Pertama apa? Yang paling bagus bacaan Qur'annya atau hafalannya ya. Kalau sama, yang paling paham terhadap sunnah. Dalam artian apa? Paham dan prakteknya. Yang ketiga, kalau sama maka yang duluan hijrahnya. Kalau sama, umurnya yang paling tuh atau lebih tua. Awas. Ya, nggak apa-apa ya. Itu termasuk memahami sunnah Nabi Allah. Ya, selesai. Ya, seperti itu. Ye. Ya. Mensucikan najis dari kotoran bagi laki-laki yang mati membersihkan air. Ya cukup membersihkan air, soki. Ini salah kan? Iya toh. Mensucikan najis. Coba. Mensucikan najis dari kotoran bagi laki-laki. Kotoran, perhatikan kotoran. Kotoran itu apa toh? Ya beda. Yang diperciki itu pipisnya. Kalau kotoran harus dicuci, masa kotoran harus diperciki tok ya railah. Kotoran dengan kencing beda. Nek kencing harus cukup diperciki. Tapi kalau kotoran ya harus dicuci. Jelas ya? Dan gitu Mas Riko, bener tak? Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang masuk pembahasan baru bab sholat Jumat. Halaman 23. Iya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu sholatil jumu'ati. Bab tentang sholat Jumat. Kullu man lazimathu al-jama'atu lazimathul jumu'atu idza kana mustautinan bibina'in. Ya, kuluman setiap orang yang lazimathu wajib bagi dirinya al jama'atu untuk sholat jamaah. Jadi setiap orang yang wajib mengikuti sholat jamaah, siapa itu? Laki-laki, dewasa, sehat, ya mukim. Dalam artian apa? Walaupun musafir juga wajib ya. Nah, walaupun musafir juga wajib. Ya. Namun secara asal nanti untuk Jumat itu ada pengecualian. Jadi orang musafir tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir.
Nanti ada pengecualiannya. Maka secara asal setiap orang yang wajib untuk mengikuti sholat jamaah, yaitu apa? Lelaki balik, ya, lelaki yang balik berakal, itu. Maka wajib baginya lazimathu, wajib baginya untuk menghadiri sholat Jumat. Ditambah syarat idza kana mustautinan bibinain. Ya. Ini syarat tambahan. Jika dia mustautinan bibinain, mukim di suatu tempat, tidak safar. Jadi mustautinan bibinain itu ya istilah untuk orang yang mukim. Artinya apa? Dia tinggal mustautinan, tinggal bibinain di suatu tempat yang menetap. Ya, bina. Bina kan bangunan ya. Artinya dia sudah menetap di suatu tempat alias mukim. Ya, jadi misalnya dia bekerja di Jakarta, dia sudah niat mukim di sana untuk waktu beberapa bulan misalnya, maka dia sudah mukim. Maka ketika itu dia terkena kewajiban sholat jamaah atau sholat Jumat. Ya, kita ulangi ya, bahwa yang wajib menghadiri sholat Jumat adalah siapa saja yang wajib menghadiri sholat jamaah. Ditambah apa? Syaratnya dia mukim. Berarti orang yang tidak mukim alias musafir tidak wajib sholat Jumat. Itu ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa min syurutiha, nah, kalau tidak wajib sholat Jumat, sholatnya apa? Sholat duhur, bukan terus libur, itu enggak. Berarti libur, enggak, ya sholat duhur. Di antara syaratnya, ya syarat-syarat dikerjakannya atau diselenggarakan Jumat adalah fi'luha fi waqtiha. Apa? Mengerjakannya sesuai waktunya. Nah, waktu sholat Jumat kapan? Di situ ulama berselisih ya. Ada yang mengatakan harus sama dengan sholat duhur. Ada yang mengatakan sama dengan sholat duhur atau sebelumnya sedikit. Ya. Jadi sebelum masuk waktu duhur boleh diselenggarakan sholat Jumat. Gitu. Dan masing-masing ada dalilnya juga. Namun pendapat yang berhati-hati itu pendapat yang mengatakan sama pelaksanaannya sebagaimana apa? Pelaksanaan sholat duhur. Itu pendapat yang lebih berhati-hati. Ya, pas idnya di hari Jumat maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Hanya saja bagi takmir atau imam disunahkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Barangkali ada kaum muslimin yang tadi belum sholat id atau tidak mengikuti sholat id, sehingga apa? Dia bisa mengikuti sholat Jumat. Ya. Ya, dia sholat Jumat. Gitu. Berikutnya, nah kalau tidak diselenggarakan bagaimana? Ya sudah, nggak ada, berarti kan di daerahnya atau di daerah yang lain dia nyari nggak ada, ya sudah, berarti dia sholat duhur. Wallahu a'lam. Karena nggak bisa atau sholat Jumat itu sendirian kan nggak bisa. Ya, maka kan disunahkan tetap mengadakan. Ya, dan Rasulullah menggabungkan. Artinya apa? Wa inni mujammi. Saya menggabungkan. Menggabungkan apa? Ya sholat id, ya sholat Jumat. Jadi Rasulullah memberikan opsi. Ya, telah terkumpul dari kalian 2 id. Barang siapa yang mau silakan sholat Jumat, yang nggak mau silakan tidak sholat Jumat, atau sholat duhur. Tapi saya menggabungkan dua-duanya. Apa maksudnya? Rasulullah ya sholat id dan sholat Jumat. Seperti itu.
Terus wa antakuna bi qaryatin, dan hendaknya dilakukan bi qaryatin, di perkampungan. Dalam artian apa? Di situ tinggal masyarakat. Sehingga ketika seseorang berada di tengah ladang atau di tengah hutan atau di tengah laut, meskipun itu di kapal yang sangat besar, ya, dan di situ banyak orang, ya kan? Misalnya satu kapal itu mungkin bisa ribuan, ya kan? Penumpangnya bisa ribuan. Di situ ada musolanya besar, tempat sholatnya besar. Maka tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat di situ. Bahkan tidak sah diselenggarakan sholat Jumat di situ. Karena apa? Karena termasuk syaratnya harus biqaryatin, harus di pemukiman. Sehingga orang yang berada di kapal, maka kewajibannya adalah sholat jamaah, sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Karena termasuk syarat harus diselenggarakan di pemukiman, di kampung. Terus termasuk syarat wa an yataqaddamaha khutbatani. Hendaknya mendahului sholat Jumat tadi 2 khutbah. Ya, 2 khutbah itu termasuk rukun, ya, termasuk rukun. Ya. Dan para ulama menjelaskan ya bagaimana kita ketika seseorang itu terlambat sholat Jumat, sementara dia kan tidak dapat khutbah, itu, apakah dia sholat Jumat atau sholat duhur, nah, gitu. Maka di dalam kitab Al-Wajiz dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif Badawi, yang penting ketika seseorang itu dapat 1 rakaat itu dihitung sholat Jumat. Jadi kalau mendapatkan 1, dia masuk di rakaat kedua dan sempurna, maka dia sholatnya nambahnya cuma 1, karena sudah dihitung sholat Jumat. Adapun rukun yang lain dicukupi oleh imam. Jelas? Tapi kalau dia masuk sesudah apa? Imam ruku di rakaat kedua, jadi dia masuk soft, dia terlambat, ya, dia terlambat, dan terlambatnya itu bukan karena batal. Kalau tadi sudah apa? Dengarkan khutbah kemudian batal, itu beda lagi. Gitu. Itu maksudnya baru datang itu apa? Di rakaat terakhir setelah ruku. Berarti kan dia tidak dapat 1 rakaat sempurna. Maka dia nanti apa? Sholatnya 4 rakaat sholat duhur. Paham? 4 rakaat sholat duhur. Karena apa? Dia tidak mendapati sholat Jumatnya imam. Karena dikatakan mendapati sholat jamaah atau sholat bersama imam kalau 1 rakaat itu penuh, sempurna. Minimal 1 rakaat sempurna. Kalau kurang berarti apa? Ya dia hukumnya sholat duhur, bukan sholat Jumat. Wallahu a'lam, seperti itu. Terus itu syarat tadi ya. Di antara syaratnya apa tadi? Yang mana? Ya kalau batal tetap sholat Jumat. Iya, walaupun karena dia ikut mendengarkan khutbah juga dari awal. Karena dia ada udzur-udzurnya batal itu. Ya kan? Dan batalnya mesti kan dia sudah takbiratul ihram sama imam, ya kan? Biasanya kan gitu. Ya, wallahu a'lam. Terus, jadi syaratnya tadi apa? Dikerjakan pada waktunya, kemudian dikerjakan di pemukiman, dan didahului 2 khutbah. Dan 2 khutbah itu dipisah dengan duduk. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khotaba, jika beliau berkhutbah, idza khotaba, jika berkhutbah, marrat ainahu, memerahlah kedua mata beliau. Memerah menunjukkan apa? Bukan beliau marah, tapi apa? Betul-betul menjiwai khutbahnya. Wa ala sautuhu, dan lantang suara beliau. Wastadda ghadabuhu, ya.
dan menunjukkan kemarahan ya beliau. Hatta ka'annahu mundiru jaisin. Sampai seolah-olah beliau itu sedang memberikan peringatan pada pasukan perang. Jais itu pasukan perang. Ya. Yaqulu, beliau berkata dalam khutbahnya, sobbahakum wa massakum. Ya, waspadalah kalian di waktu pagi dan waktu sore. Artinya di sini ini kalimat dari bahasa Arab yang menunjukkan apa? Peringatan tegas gitu. Ya. Jadi peringatan untuk supaya seseorang itu segera apa? Bersiap-siap. Ya, bersiap-siap. Sobbahakum wa massakum. Ada yang menjelaskan ini ungkapan maknanya seperti musuh kalian sudah siap menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya apa? Ini peringatan supaya kita selalu waspada. Makanya apa? Kita disunahkan untuk menjaga zikir pagi dan petang. Ya. Yaqulu, beliau bersabda atau berkata dalam khutbahnya, amma ba'du. Adapun sesudahnya, fa inna khairal hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadiyu Muhammadin, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara yang bid'ah dalam agama adalah sesat. Ya. Hadis ini beliau bawakan pertama untuk menunjukkan seorang yang berkhutbah hendaknya memiliki persiapan yang cukup sehingga dia betul-betul apa? Menghayati isi khutbahnya. Walaupun dia bawa teks, walaupun dia bawa catatan, tapi hendaknya dia sudah apa? Membaca berulang-ulang dan paham teks yang dia baca. Sehingga apa? Intonasinya itu bisa menyesuaikan. Jadi walaupun membaca itu kalau bisa intonasinya yang menyesuaikan kalimat-kalimat yang dia baca. Ya kan? Jadi ketika khutbah itu hanya baca saja datar, apa yang terjadi? Jamaahnya sudah tidur semua. Nah, ini menunjukkan apa? Uslub Rasulullah ketika berceramah itu seperti itu. Betul-betul memperhatikan kondisi jamaah. Ya, maka di sini harus betul-betul momen sepekan sekali, gitu. Dan di situ kaum muslimin banyak berkumpul. Kalau bisa khotib itu cari yang betul-betul berkualitas gitu loh. Ya kan? Yang berkualitas sehingga apa? Pulang itu mereka mendapatkan ya, suntikan keimanan gitu. Yang asalnya apa? Malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang asalnya apa? Senang bermaksiat jadi takut bermaksiat. Seperti itu. Tujuannya seperti itu, untuk mengecas kembali sepekan sekali keimanan. Momen di hari Jumat. Jadi bukan hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban, yang penting yang sholat Jumat, bukan gitu. Diusahakan apa? Betul-betul ya meneladani Rasulullah SAW. Sehingga apa? Khotib yang ditunjuk harus betul-betul persiapan. Jadi para ulama menjelaskan ya, maksud khutbah Nabi itu marat ainahu wa ala sautahu wa sautu wasadda ghadabuhu. Itu menunjukkan Rasulullah itu betul-betul menghayati. Dan ketika menyampaikan ini betul-betul apa? Betul-betul beliau memahami ya kan apa yang beliau sampaikan. Dan tujuan dari apa yang beliau sampaikan. Sehingga apa? Intonasinya itu ya sesuai dengan yang disampaikan. Ya. Jadi menyampaikan adab ya harus masalah adab ya kan harus tegas, jangan. Diharapkan kita ya jangan mudah-mudah maksiat karena maksiat akan ke neraka. Nah, kok bisa nggak disenengi itu kenapa? Karena nggak bisa tidur gitu ya. Nah,
Jadi tegas sama galak itu beda loh ya. Tegas sama galak itu beda. Jadi tidak harus kenceng terus. Kenceng terus juga sepaneng gitu kan. Ya, intonasinya intinya apa? Sesuai dengan yang kadang pelan, kadang kenceng gitu. Rasulullah seperti itu khutbah. Ya. Karena ya tabiat manusia itu kalau monoton itu bosan. Betul nggak? Iya, monoton itu bosan. Ya. Tadi kan kalau khutbah persiapannya harus cukup ya. Ya. Kalau misalkan bacaan itu kan nggak ada topiknya hadir. Nggak apa-apa, yang penting siap dia. Kalau ditolak gimana? Kalau ditolak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting ada yang khutbah. Kalau nggak ada yang khutbah bagaimana? Ya beda lagi kondisinya. Makanya yang namanya sepekan sekali, kalau bisa ya diatur ya kan. Itu kewajiban takmir, ya kan. Yang terjadwal itu bagaimana supaya nanti badalnya juga siap, gitu kan. Jadi harus betul-betul dipersiapkan. Jadi diingatkan yang terjadwal, diingatkan. Besok bisa enggak? Kalau enggak bisa, siapa penggantinya, gitu kan? Cari sendiri atau dicarikan. Nah, itu harus dipastikan betul. Itu tugasnya takmir. Jelas? Ya. Wallah alam. Sampai di sini dulu. Kita ajukan. Syaratnya kan berkampungan. Ya PT-PT-nya kan di tengah pemukiman toh. Sama saja. Yang penting jangan PT-nya di tengah hutan. Intinya di situ orang itu bisa mudah mengakses. Misalnya PT di situ ya. Seperti UFA ini kan juga PT. Ya lembaga ya, lembaga. Nah, itu punya masjid. Nah, masjidnya diperuntukkan untuk orang banyak, boleh-boleh saja. Jelas ya? Nah, gitu. Ya, riwayat yang masyhur adalah 2 khutbah. Wallahu alam, apakah cuma 1 saya belum tahu. Apakah ada yang 1 saya belum tahu. Ya, kalau khutbah apa? Khutbah Id itu 1, itu ada riwayatnya. Tapi kalau khutbah Jumat itu 2. Itu. Ya ada, no. Ada insya Allah kita terangkan. Kalau ada 2 kali di Jumat ada 2 kali. Yaitu ikhtilaf. Pendapat yang kuat cuman sekali. Pendapat yang kuat cuman sekali. Maksudnya? Saya belum pernah dengar dan belum pernah baca hadisnya. Jangan pernah dengar? Ada hadisnya? Terus ternyata? Ya ditanya aja. Tadi lali atau sengaja gitu kan. Ya, jangan mungkin, harus dipastikan. Harus dipastikan. Saya belum tahu itu. Apakah satu madhab tersendiri, saya nggak tahu. Belum tahu ya. Wallah alam. Cukup ya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.